Hai sobat makan. Putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Oke, langsung saja. Di awal scene kita diperlihatkan pertempuran lanjutan antara Luffy, si topi jerami, dan Kaido, sang raja hewan buas di atap Onigashima. Kaido terlihat masih tergeletak di tanah karena tinjuan dari Luffy pada chapter kemarin. Kaido pun nampak kesakitan dan mencoba untuk bangkit. Dia juga terlihat memegangi wajahnya dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang sedang ia hadapi saat ini. Sementara itu Luffy terpental-pental di tanah tempat ia berpijak dan berkata, harus kunamai apa seranganku barusan? Gomu-gomu no? Kemudian Kaido bertanya pada Luffy, siapa kau ini sebenarnya? Luffy pun kebingungan dengan pertanyaan dari Kaido. Terdengar detak jantung Luffy masih sama seperti suara drum kebebasan. Mendengar suara detak jantung dari Luffy, Junisa pun teringat masa lalunya dengan Joy Boy. Junisa berkata, aku kangen sekali dengan suara itu. Joy Boy, hey Joy Boy, seakan-akan kau yang ada di sana. Menyenangkan sekali. Pertemuan ini rasanya seperti takdir. Aku jadi berpikir kalau sebaiknya aku percaya pada bocah ini. Luffy yang sempat kebingungan dengan pertanyaan dari Kaido pun kembali bertanya, siapa? Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan mengalahkanmu dan menjadi raja bajak laut. Kaido pun tersenyum karena ternyata yang ada di hadapannya masih Luffy, si topi jerami. Kaido pun menjawab perkataan dari Luffy, senang mendengarmu masih sombong topi jerami. Ketika pikiran dan tubuhmu akhirnya mampu memanfaatkan potensi kemampuanmu sepenuhnya, itu yang disebut dengan kebangkitan. Tapi betapa konyolnya kekuatan itu. Kaido pun berkata lagi, aku rugi banyak dalam perang ini. Anak buahku, kastilku, dan semua yang telah kubangun di sini. Tapi kurasa kau juga merasakannya, bukan? Luffy menjawab, aku masih belum selesai. Akan kurebut kembali semua yang telah kau curi apapun yang terjadi. Kaido pun telah bersiap menyerang Luffy dengan teknik barunya, Gundari Meteor Shower. Kaido memukul Luffy dengan kanabunya hingga tepat mengenai tubuh Luffy. Luffy pun membalas serangan dari Kaido dengan pukulan beruntun hingga membuat tubuh Kaido melar seperti karet. Luffy tampak kelelahan setelah meluncurkan serangannya pada Kaido. Kemudian Kaido pun berkata, hahaha, asapnya sudah sampai ke sini. Seluruh kastil pasti sudah terbakar. Itu berarti ribuan orang-orangmu sedang terjebak dalam kobaran api di bawah. Mereka akan mati terbakar. Luffy pun menjawab, sudah kupercayakan semuanya yang ada di bawah pada mereka. Tak ada lagi yang perlu kucemaskan selain melemparmu terbang. Luffy kemudian berlari menuju Kaido dengan mengeluarkan jurusnya, dan Kaido menyerang kembali dengan menggunakan kanabunya. Namun Luffy berhasil menghindar dengan melebarkan kakinya. Sekarang kastil Onigashima mengambang di udara dengan api yang sudah tersebar di mana-mana. Terlihat seluruh bagian sudah dikepung oleh api, bahkan menara dari kastil tersebut juga sudah mulai terbakar. Puing-puing dari kastil tersebut sudah mulai terjatuh ke bawah. Semua orang panik dan berusaha untuk keluar dari kastil tersebut. Saat Chopper berlari, dia bertemu dengan Nami. Chopper yang panik lalu berkata, Nami, kau selamat, kita harus bagaimana? Apinya tidak mau padam. Aku tidak bisa menemukan Zoro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook, atau Jinbe. Kurasa mereka masih terjebak. Dengan penuh kepanikan Nami pun menjawab, kau serius? Tapi bagaimana cara kita menolong mereka? Saat ini kastil Onigashima sudah seperti bola api raksasa. Bahkan di sini pun sudah tidak aman. Tidak ada jalan keluar kecuali kita temukan cara untuk mendarat. Chopper meminta Zeus untuk melakukan sesuatu dengan hujannya agar semua orang bisa selamat. Namun Zeus malah menjawab, dengan api sebesar ini malah akan langsung melahapku. Panel kembali berpindah pada lantai bawah tanah kastil Onigashima yang di sana bersemayam Briscola dan Kroco dari Kaido. Mereka terjebak oleh kobaran api. Panel berpindah lagi di lantai 1 kastil Onigashima. Di sana terdapat kru Law yang berusaha menghindari kobaran api. Terlihat juga Beppo yang digotong oleh beberapa dari krunya dan aliansi. Beppo berkata, aku tidak tahan panas. Kemudian Penguin menjawab, kau benar-benar merepotkan Beppo. Salah satu dari kru Law yang lain menyaut, mungkin inilah saatnya. Kurasa kita takkan selamat. Tolong kami Kapten. Panel berpindah kembali di lantai bawah tanah kastil Onigashima.
Di sana terlihat Brock dan Robin yang juga panik atas kebakaran ini. Di tengah-tengah kepanikan Brock dan yang lain, tiba-tiba salah satu samurai aliansi merasa kasihan dengan Brock dan berkata, "Astaga, mengerikan sekali. Pasti kau sangat menderita sampai tinggal tulang begini." Brock kemudian menjawab, Tidak, aku bukan mayat yang terbakar di kastil ini. Kita harus cari cara untuk keluar dari sini." Robin pun menjawab, "Mungkin tidak ada." Panel berpindah dan memperlihatkan keadaan dari aula menara otak kiri kastil Onigashima. Di sana Sanji dan para gadis geisha yang berusaha menyelamatkan diri. Sanji kemudian berkata, "Percuma kalaupun kita keluar, tamannya sudah lenyap." Panel kembali berpindah di lantai bawah kastil Onigashima yang mana Number dan Apo berada di sana. Apo meminta salah satu dari Number untuk menjebol tembok dengan tinjunya. Apo berkata, "Cepat jebol temboknya sebelum kita mati." "Memang kenapa kalau tanganmu jadi korban? Hanya luka bakar kecil saja bukan?" Terlihat tangan dari Ibib melepuh akibat dari luka bakar tersebut. Kemudian Apo berkata lagi, "Tidak ada artinya punya badan besar kalau tak kau manfaatkan." Ibib lalu merasa dihina kemudian berkata, "Apa? Kau mengajakku berkelahi?" Panel kembali berpindah pada sisi lain di lantai bawah tanah kastil Onigashima. Di sana terlihat Usopp dan Hamlet yang berusaha memadamkan api di sekitar mereka. Mereka berdua panik melihat api yang tengah mengelilingi mereka. Dengan sekuat tenaga Usopp berusaha memadamkan api dengan menggunakan teknik Green Star Sprinkler. Dan tiba-tiba muncul beberapa tumbuhan yang dapat mengeluarkan air dari daunnya. Namun ternyata tumbuhan tersebut justru dilahap oleh api yang semakin membesar. Hamlet yang berada di sana kemudian berkata, "Tuan, kau ini buang-buang energi saja." Usopp yang merasa kesal kemudian menjawab, "Diam kau, aku harus berbuat sesuatu. Aku sudah berjanji pada Izo, aku akan menyelamatkan Kin, Kiku, dan aku sendiri." Merasa namanya tidak disebutkan, Hamlet kemudian berkata, "Jangan lupakan aku, Tuan Usopp." Panel pun kembali berpindah di menara otak kanan kastil Onigashima. Di sana terlihat Franky yang tengah membopong Zoro di pundaknya yang sedang tak sadarkan diri. Franky kemudian berkata, "Apinya mulai tak terkendali. Ke arah mana aku harus pergi? Aku harus segera temukan Chopper, atau Zoro tak akan selamat." Di sana juga terlihat beberapa orang meminta bantuan Franky untuk menyelamatkan mereka. Kita berpindah pada panel selanjutnya yaitu lantai 4 kastil Onigashima. Di sana terdapat seorang yang mungkin akan jadi penyelamat semua orang yang berada di dalam kastil yaitu Jinbe dan Raizo. Raizo berkata, "Aku sudah siap Tuan Jinbe. Aku senang kau mau percaya padaku." Jinbe pun menjawab, "Luffy pun memutuskan untuk bergabung dan percaya pada kalian para samurai. Mana mungkin aku meragukanmu. Sekarang, ayo, kita harus pergi." Kemudian di sini diperlihatkan flashback dari Raizo ketika kastil Oden terbakar. Saat itu Raizo tidak bisa menghentikan kobaran api. Raizo kemudian berkata, "Dulu aku bahkan tidak bisa melindungi tuanku Oden. Sementara Momonosuke dan seluruh keluarganya hampir terbakar di dalam kastil. Meskipun aku memiliki semua gulungan ninja, aku tak mampu melindungi satupun dari mereka. Aku tidak akan pernah bisa menebus kegagalanku itu. Tapi saat ini, aku tidak akan pernah membiarkan diriku tak berdaya lagi." Di sini Raizo sudah siap untuk melakukan sesuatu. Terlihat Raizo membuka gulungan ninjanya. Raizo kemudian berkata, "Tak akan kubiarkan orang-orang yang gagah berani yang ikut dalam pertempuran ini mati hanya karena api. Maaf terlambat semuanya. Bersiaplah oleh siraman air bah ini." Raizo pun langsung mengeluarkan teknik yaitu Nippo Scroll Jutsu Ninin Elephant Bat. Dan terlihat air langsung bergelumbur mengelilingi Raizo. Di hadapannya terlihat Jinbe yang tengah menarik air dengan kedua tangannya dengan menggunakan teknik Fishman Jujutsu Ocean Current Shoulder Throw. Sehingga segerombolan air yang berada di tangan Jinbe langsung diarahkan ke arah bawah kastil. Dikarenakan mereka berada di lantai 4. Dan menyebarlah semua air tersebut ke seluruh kastil Onigashima. Di lantai 3 terlihat 5 musketeer dan guardian yang sudah pasrah atas kebakaran ini. Karena semua jalan di sana sudah buntu. Namun salah satu dari mereka berkata, "Mana bisa kita mati? Setelah pertempuran tadi, tak akan kubiarkan kita mati oleh api. Tapi siapa yang menyulut api ini?" Di lantai 4 kastil dengan penuh kekuatan, Jinbe dan Raizo terus mengendalikan air bah tersebut. Jinbe berkata, "Ayo banjiri setiap sudut kastil Onigashima." Raizo pun menjawab, "Semoga saja tidak terlambat. Semoga air Zo dapat menyelamatkan kawan-kawan kami." Panel kembali berpindah di lantai 1 kastil Onigashima. Di sana terdapat kru Kapten Kid yang berlari menyelamatkan diri dan menggendong killer yang kelelahan dari pertarungan.
Killer berkata, "Hei, turunkan aku." Salah satu dari kru Kid pun menjawab, "Setidaknya ini yang bisa kita lakukan untukmu, Tuan Killer." Dan tiba-tiba mereka semua merasakan guncangan di kastil Onigashima. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Hah, kenapa ini? Air? Kita selamat." Di luar kastil Onigashima, Momonosuke dan Yamato berusaha keras agar kastil Onigashima tidak jatuh. Yamato berkata, "Cepatlah Momonosuke, dia sudah mencapai batasnya. Dia sudah tidak mampu mempertahankan Homura Kumo lebih lama lagi. Sekarang semuanya bergantung padamu. Kau harus menciptakan awan yang cukup kuat untuk menahan kastil ini. Hanya ini satu-satunya pilihan kita." Momonosuke menjawab, "Apa?" Yamato pun berteriak, "Onigashima akan jatuh." Kemudian panel kembali terpotong di mana pertempuran antara Luffy dan Kaido. Luffy seperti sudah menjadi dewa petir. Dia memegang petir di tangan kanannya, dan Kaido dengan posisi siap memegang kanabonya. Mereka berdua saling bertatap-tatapan dan saling membalas senyuman. Dan tanpa diduga, scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.